selamat malam. Aku Novita Syafitri bersama rekan aku, Cynthia Patricia. Nah, jadi di sini kami bakal nanya-nanya nih kepada abang yang di sebelah kami. Nah, kalau boleh tahu, abang siapa nih kami sedang berbicara? Ya, perkenalkan saya Guntur. Oke, salam kenal, Bang Iya, Guntur. salam. Nah, kalau boleh tahu kami lagi di mana sih, Bang? Soalnya kami seperti yang kita lihat ya ini, wah tempatnya bagus banget. Nah, kira-kira kami lagi di mana nih, Bang? Boleh diperkenalkan? Iya, jadi ini kafe, bukan pet shop ya. Ini pet cafe. Jadi bisa main sama kucing, doggy. Untuk yang customer bisa main bawa anabul, boleh bawa anabul ke kafe kita. Wow. Iya. Sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kita mungkin agak sedikit perkenalan aja lah dulu ya. Iya. Nah, kenapa sih kafe yang sedang kita berada ini temanya itu? Apakah mungkin ada target sasaran tertentu gitu? Kenapa? Kenapa memilihkan konsep ini gitu? Karena kita ini kan buat konsep untuk customer yang suka anabul. Jadi di Batam ini belum ada yang konsepnya seperti ini, pet cafe. Jadi customer yang masuk ke sini dari mau Singapura, Malaysia, jadi bisa main ke sini bawa anabul itu sendiri. Kan banyak kafe tuh, tapi nggak bisa bawa anabul ke dalam kafe sambil makan sama yang pemiliknya. Kalau ini kan kita bisa. Biasanya nih info apa aja sih Bang yang paling penting buat jalanin kafe ini sehari-hari? Untuk yang paling penting sih manajemen kita harus bagus. Terus konsep kafe itu harus seestetik gimana gitu yang dalam pikiran owner. Terus karyawannya sehat, itu sih paling penting. Habis itu stok makanan, kebutuhan untuk kualitas menu itu harus bagus. Selanjutnya, kenapa sih info itu penting buat ngambil keputusan kafe ini? Untuk info penting itu sih semua memang harus penting kan kita buat kafe ini pasti harus dari pemikiran awal kita harus bagus dan menu tuh harus enak, lezat. Jangan jadi kalau customer datang ke sini tuh, oh makanan pos encil enak nih. Jadi kita besok balik lagi. Minumannya kita ada minuman juga kayak creamy pos, itu best seller sih kita di sini gitu. Makanya customer juga lebih menikmati. Iya. Nah, kira-kira nih info kan tentu pasti ada nih tentang masukan dari pelanggan. Nah, info tentang pelanggan nih biasanya dipakai nggak sih buat ningkatin kualitas dari kafe gitu, Bang? Apa ada kayak misalnya review-review gitu atau dari pelanggan gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau review kita banyak sih, kayak order makanan kayak banana cinnamon dessert tuh kan. Jadi itu banana cinnamon kita bisa ditaruh es krim. Jadi banyak yang suka tuh, anak-anak juga. Itu bisa kita tag IG kita, bisa kadang kayak misalnya pelanggan datang dan mau review makanan lagi yang lebih enak pun ada lagi kita. Seperti yang kita tahu tadi Abang juga udah mention kalau di tema kafe ini tuh kan tentang pet gitu ya, tentang peliharaan kucing bisa dibawa. Nah, kira-kira ada nggak sih kendalanya, Bang? Tentu pasti ada kan. Nah, boleh nggak disebutin, Bang, apa sih kira-kira kendalanya gitu? Pasti ada aja. Kembali yang pertama ya, kayak kendala itu pasti semua kafe itu ada. Tapi kayak misalnya kita kafe ini kan pet cafe, kita udah diatur tempat untuk anabul di mana, tempat makan di mana. Jadi kita nggak perlu khawatir jorok atau itu. Kita karena karyawan itu kita punya kayak SOP sendiri. Jadi kayak pembersihan, cleaning setiap hari, per minggu sekali lah kita itu. Standarnya juga ada sendiri. Standar, iya benar. Nah, kira-kira ada nggak sih, kan tadi udah disebut juga nih SOP. Nah, kira-kira SOP pelayanan di sini tuh seperti apa, Bang? Gitu, kalau boleh tahu. Untuk pelanggan. Iya, misalnya ke pelanggan, pelanggan. Iya, ke pelanggan. Kalau SOP untuk pelanggan kita yang penting kayak customer bawa anabul, kita harus sediain pampers. Itu pampers kita ada sediain dari kita, cuman
harus kena cas kan. Benar. Kalau mau ada buat sendiri bisa, tempat stolernya juga ada, jadi Mau disediain ya? sediain lengkap. Jadi hewan tuh nggak bisa keliaran, bisa juga, tapi harus pakai pampers kan. Sesuai standar yang Iya, ada di sini ya, Bang? bener. Dan semuanya juga udah disediain berarti ya, Bang? Hmm. Boleh tahu nih, Bang, di sini tuh sistem kasirnya tuh seperti apa ya? Digital kah atau manual? Kalau kita sistem kasir itu digital, jadi untuk payment kita bisa cash, tapi kita utamakan payment debit sama QRIS. Iya. Tapi kalau ada yang mau cash juga kita terima-terima aja. Berarti rata-rata tuh cashless lah ya? Iya, itu kartu apa aja kita bisa Sudah tersedia berarti? tersedia. Jadi paling gangguannya paling kayak jaringan, mungkin ada kendala jaringan kita pasti itu ada. Dan tadi juga seperti yang kita tahu kan tadi udah kita rasa-rasa nih udah kita konsumsi juga tentang menu-menu di sini udah dipesannya juga pakai digital kan Sin. Nah kira-kira sebelum ada digital ini apakah udah memang dari awal digital apa memang sempat manual dulu atau gimana Bang? Dari awal kita buka itu udah digital sih, ya. Cuman awalnya kita pakai buku menu, habis itu pakai tablet. Nah, kira-kira pasti ada lah ya kan kendala nih juga mengenai digital. Nah, kira-kira itu apa kendalanya nih Bang? Kalau misalnya memakai sistem kayak menu digital, cara pesannya digital, apa nih kendalanya gitu? Kendalanya kadang jaringan sih, biasanya tuh paling sering mati lampu tuh. Paling kita kayak karyawan nih paling kesel kalau mati lampu, bener nggak kan? Iya betul. Itu paling kendala, paling habis itu salah input itu pasti. Nah, kira-kira tadi kan kendalanya udah disebut nih. Apa solusinya kalau misalnya apa namanya penyelesaian dari Abang nih kira-kira kalau udah terjadi kendala seperti itu apa nih cara penyelesaiannya gitu Bang? Kalau untuk jaringan kita mungkin kita harus datang ke customernya untuk ngomongin kalau kita ada kendala sedikit, mungkin kita prediksi 15 menit atau 10 menit untuk customer yang menunggu untuk pembayarannya. Kita kalau untuk mati lampu kita ada genset di atas nanti. Jadi itu kendalanya, paling kita ke belakang aja beri arahan ke customer untuk supaya menunggu, minta maaf gitu aja. Boleh diceritain nggak Bang, alur pelayanan di sini dari pelanggan datang tuh sampai pulang tuh seperti apa ya Bang? Kalau alur pelayaran. Pelayanan. Oh, pelayanan. Oke, bercanda sih kita apa ya? Boleh. Jadi kalau customer datang itu kita yang penting S3 yang paling utama. Apa tuh? Senyum, ramah. Habis itu S3 tapi Bang. S3 nih. S3 nih kalau boleh. Senyum, sapa. oh ya salah. Nah, bener. Sorry itu kagak ada. Soalnya cantik sih mahasiswanya. Bisa aja. Masuk. Ya yang itu ya S3. Bener sih, tadi kita juga tadi datang ke sini tuh bener-bener semuanya pelayanannya oke, terus semuanya utamain S3. Ya. Senyum, sapa, salam. Habis itu kita kasih orderan buku menu. Yang penting pop order makan dan minum juga udah bisa main sama kucing tuh anak kita. Nanti kita ada gelangnya itu. Kalau di sini tuh biasanya ngumpulin info dan atau nyimpen infonya itu gimana ya Bang? Atau Kalau disimpan info gimana nih? info untuk untuk kritik dan sarannya mungkin Bang? Oh, kalau misalnya customer ada kritikan, saran. Atau ngumpulin info-info Kalau untuk gitu. sekarang kita belum ada tempat kota kritik dan saran ya. Kayak itu. Jadi kita mungkin tahunya dari info itu dari Instagram, kayak komen-komen dari Google yang komen. Tapi review kami juga bagus-bagus. Bener. Dari Kita tadi juga udah Singapura lihat, guys. banyak yang komen. Baju kami ini kan setiap hari itu ganti-ganti. Nah, kira-kira kan tadi udah dapat nih kalau misalnya dapat informasi dari pelanggan segala macam. Nah, kira-kira kritikan dan saran dari pelanggan itu bakal membuat inovasi terus-menerus nggak Bang untuk kafe ini? Entah mungkin buat pembaruan inovasi atau evaluasi gitu. Kalau untuk kritikan kayak masukan pelanggan tuh banyak saran, kayak misalnya dulu kita pernah jual ayam bakar, pasti
Kita kalau banyak yang nyari ayam bakar pasti kita akan buat itu lagi. Iya. Itu kritikan itu masukan dari kami juga sih untuk gimana customer, kenyamanan customer. Berarti menampung saran juga ya berarti. Iya, benar. Dan mendengarkan saran juga nih pastinya. Iya. Kita juga targetin customer tuh berapa orang yang nyari gitu. Bikin sebagai mana nyamannya itu di sini. Nah, mungkin segitu aja kita tanya-tanya sama abangnya karena mungkin abangnya juga udah mulai gimana gitu ya. Jadi mungkin kita akhiri sampai sini. Terima kasih kepada Bang Guntur sudah Ya, berkenan terima untuk kasih. ditanyakan Ya, kembali. siap. Terima kasih. Nah, mungkin terima kasih teman-teman juga yang sudah menonton video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.